Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Oke teman-teman, kita udah ada berada di daerah, lebih tepatnya di Gunung Gede ya Pak? Ya, Kecamatan Mangkubumi. Mangkubumi. Kita kali ini bakalan mengguar daerah Sambong Jaya, lebih tepatnya di daerah Gunung Gede. Apa dibalik sejarah di Gunung Gede? Mari kita guar. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu salah satu sesepuh dari sini. Namanya siapa Pak? Jena, Bapak Jena. Bapak Jena. Ini ada siapa? Iqbal. Iqbal. Ini teman-teman Bapak Bapak Jena selaku sesepuh di sini, dan memang beliau tinggalnya di berdekatan dengan situs Gunung Gede. Ini ada salah satu penikmat sejarah juga. Makanya dia hadir di sini untuk memberikan support bagi anak-anak muda agar tidak melupakan sejarah. Oke, Pak, saya mau bertanya, di sini tuh gimana sih asal usul dari Gunung Gede itu berada, dan tokonya siapa aja yang menurut Bapak tahu? Makanya asal usulnya saya gak tahunya, belum tahu ya. Ya. Kalau tokonya kan saya tahu. Sebutnya tokoh ini sebutnya yang Amiluddin kan ya. Amiruddin. Amiluddin. Amiluddin. Sekarang Mbak Amuluddin kan ya. Bahamuluddin. Iya. Dimas Dewi Pancanegara ya, dari Panca eta. Iya. Raden Kenanga. Kenanga. Kaitannya dari tokoh-tokoh itu apa kaitannya dengan Raden Amiluddin dan Nimas Ratu Kenanga sama Raden Kenanga itu? Wanitunya Eyang Amiluddin ya, turunannya sama kakeknya Eyang Amiluddin. Kalau itunya disebut Dewi ya, putranya kan. Oh, anaknya Raden, dari ya, Eyang Amiluddin. Eyang Amiluddin. Sama Raden Kenanga tuh ya. Oh, iya. Oke. Namun di sini tuh apakah udah lama ditemukannya situs ini, apa baru-baru aja ini? Baru-baru sini. Oh. Itu apa namanya? Apakah udah ada badan arkeolog atau dari sejarawan mungkin yang pengen mengguar ini sebelumnya? Sempat ada? Ada sih, itu cewek orang Pasekannya sini. Oh iya. Suka gini. Dia udah meninggal. Iya. Namun sampai saat sekarang belum ada meneruskan, terkecuali kepemudaan di sini dan tokoh-tokoh pemerintah setempat yang ingin mengguar sampai sekarang ya. Iya. Oke teman-teman, untuk mengikuti selanjutnya tentang Gunung Gede, oke, ikutin kita. Oke teman-teman, kita udah sampai di petilasan yang siapa Pak? Eyang Amiluddin. Yang Amiluddin sama Mbah Amuluddin. Mbah Amuluddin. Beliau itu adalah salah satu tokoh di tempat ini yang memang masyarakat mentokohkan bahwa beliau itu adalah salah satu pensiar juga ya, pensiar juga di daerah ini lebih tepatnya. Namun untuk lebih jelas mungkin Bapak akan menjelaskannya lebih rinci lagi, siapa tuh beliau dan apa peran beliau itu di sini. Oke Pak, di sini tuh nama barusan yang sudah disebut, dia tuh perannya sebagai apa di sini Pak? Dan kisaran tahun berapa beliau menginjakan ke daerah sini? Mungkin Bapak tahu? Saya kan yang belum tahu tahun berapa sininya. Saya kan lahirnya baru 82 kan. Iya. Udah ada. Oh. Namun sesepuh di sini udah ada membicarakan tentang daerah sini, sejarah beliau seperti apa? Belum ada atau ada segelintingan? Kalau kelihatan saya kalau pernah kedengar katanya. Iya. Ya gitu kan penceramah. Ajaran Islam. Iya. Ini tokoh Amiluddin sama yang Mbah Amuluddin itu tuanya lebih siapa Pak? nyetuakan Mbah Amuluddin. Oh, tuan Amiluddin. Jadi ini tuh adik kakak gitu Iya. ya? Adik kakak. Gitu teman-teman. Di sini tuh beliau adalah pensiar agama, dan memang masih sisa-sisa dari era Pajajaran katanya. Nah begitu teman-teman penjelasan dari si Bapak, dan mungkin ada tokoh selanjutnya yang bisa kita
gali siapa beliau dan seperti apa peran beliau. Mari kita datangi ke petilasan beliau. Mari Pak. Ya teman-teman, kita udah sampai lagi di petilasan siapa Pak? Raden Kenanga. Raden Kenanga, dia itu salah satu tokoh di sini juga teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya lagi, mari kita tanyakan oleh Bapak siapa? Pak Jena. Sampai lupa teman-teman. Oke Pak Jena, ini tuh siapa sih tokoh ini dengan berkaitannya dengan tokoh yang sebelumnya? Iya kan ini Raden Kenanga ini kan anaknya Anaknya dari Eyang Amiruddin. oh Dia dulunya mau ngelmu, belum masuk udah mati. Dia duluan itu meninggal. Mau masuk Islam ngelmu kan gitu. Oh iya Belum sempat. Itu di mana sih Pak? Lebih tepatnya dia berilmu itu? Di bapaknya gitu. Oh gitu teman-teman. Dia itu adalah anaknya dari Eyang Amiruddin. Iya. Namun sebelum dia meninggal, dia sempat belajar dulu ilmu keagamaan dengan bapaknya sendiri. Namun sebelum pembelajaran itu selesai oleh bapaknya ke anaknya, namun dia keburu wafat. Lebih tepatnya tanggal berapa Pak? Nggak tahu. Oh belum tahu ya teman-teman. Di sini tuh semuanya banyak loh teman-teman, tempat petilasan dan batu-batu cagar budaya yang memang banyak meninggalkan sejarah yang memang istilahnya apa ya, meninggalkan sejarah petilasan memang untuk bisa dikenang maupun bisa dikaji oleh sejarawan. Namun tidak banyak di sini data-data secara otentik maupun secara tertulis maupun secara cerita kalangan dari masyarakat. Namun alhamdulillah segini juga dari kalangan masyarakat sangat antusias untuk mengurus dan memang menjaga kelestarian cagar budaya di tempat ini agar tidak punah. Begitu kira-kira teman-teman. Ada lagi Pak petilasan? Ada satu lagi teman-teman. Kita sana, let's go. Oke teman-teman, ini petilasan yang terakhir salah satu dari tokoh-tokoh di daerah sini. Mungkin ini menjadi putrinya siapa Pak? sama kan itu Eyang Amiruddin. Eyang Amiruddin Kakaknya juga. dia. Kakaknya Eyang Raden Kenanga. Kenanga. Ini namanya Dimas Dewi Kenanga. Ini Dimas Dewi Kenanga pemirsa. Ini dia kakak dari Raden Kenanga. Mungkin dia lebih menemani atau lebih mengikuti perjalanan sosok ayahnya maupun keluarganya. Untuk lebih jelas mari kita tanyakan dulu sama Pak Jen. Gimana Pak kisahnya ini antara kaitannya dengan tokoh-tokoh tersebut Pak? Ini kan yang ngikutin bapaknya sini. Tapi dia sempat berkeluarga atau tidak? Sempat nih, nggak tahu suaminya di mana gitu. Anaknya mungkin? Dari sana 2. Oh, yang 2 tadi pemirsa. Namun jalannya agak lumayan sih. Namun ini penjelasan dulu agar lebih detail siapa dan sebagai apa beliau di sini itu. Iya Pak, diterusin. Yang barusan tuh anaknya di sana. Iya. Namun bapaknya belum diketahui. Belum ketahui. Dia di mana gitu dia. Oke Pak, ini tahu tidak sebelum tokoh-tokoh tersebut sebelum kesini tuh dari mana dulu asalnya? Ya. Tokoh-tokoh yang kita udah kunjungin, salah satunya semuanya yang kita kunjungin itu asalnya dari mana sebelum ke Gunung Gede? Nggak tahu nih. Oh belum ada. Belum tahu. Nah pemirsa di sini tuh belum tahu katanya. Ya mudah-mudahan setelah kita mengguar sejarah ini di Gunung Gede ala kadarnya lah, meskipun nggak terlalu wow gitu, tapi bisa memicu orang-orang sejarawan atau badan arkeolog lebih detail lagi untuk bisa mengungkap apa tuh Gunung Gede,
tempat apa tuh Gunung Gede, dan selengkapnya yang bisa kita ambil ilmunya dari segi-segi tersebut. Ada edukasi yang memang bahwa sejarah itu tidak mudah dilupakan, dan memang ada salah satu pepatah dari Amanat Galunggung yang dibilang hananguni hana mangke tan hananguni tan hana mangke. Tidak ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Maka sebaliknya tidak ada orang tua kalau tidak ada kita. Apa yang bisa dipetik pelajaran dari amanat tersebut? Maka kita jangan sekali-kali melupakan sejarah, apalagi oleh presiden pertama kita sudah mengamanatkan jangan lupa jas merah. Nah, itu salah satunya untuk mengingatkan kembali agar kita tidak melupakan sejarah. Kenapa kita tidak boleh melupakan sejarah? Karena ini salah satu jati diri bangsa, bahwa kekayaan Indonesia, sejarah Indonesia itu sangatlah banyak, dan memang di dalamnya mengandung nilai-nilai positif bagi setiap orang untuk membentukkan, mengevaluasikan jati dirinya masing-masing. Oke, alhamdulillah kita udah di pertemuan petilasan terakhir ataupun perjalanan kita di Gunung Gede cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang yang memang kurang mengenakan atau bisa menerima ke teman-teman yang menikmati konten kita. Mohon dimaafkan, dan doakan kita juga dengan cara melakukan like dan subscribe agar kita lebih bersemangat untuk membuat lagi konten dengan edukasi yang lebih jelas agar bisa dinikmati dengan enak. Oke pemirsa, ya Bapak, mohon maaf kita udah ngeganggu aktivitasnya. Mohon doanya setelah konten ini ditayangkan, banyak sejarawan atau wisata religi, wisata alamnya bisa berkembang lebih baik lagi agar bisa membantu perekonomian masyarakat dan membantu para sejarawan yang memang lagi mencari sejarah di Indonesia, khususnya di Tatar Pasundan. Oke teman-teman, kita akhiri aja di perjalanan konten ini, di konten Sakabuana, untuk lebih kreatif lagi ke depannya dan lebih mengedukasikan tentang sejarah Indonesia. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu.